Selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan yang sehat. Dan kita akan kembali memulai pemahaman Alkitab kita pada minggu ini yang didasari dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Sesuai dengan leksionari yang dipilih dari khotbah minggu lalu. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki pemahaman Alkitab. Kita akan belajar bersama dan kita mau menyerahkan jam-jam ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, sungguh kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam keterbatasan yang kami miliki, kami dapat kembali mengikuti pemahaman Alkitab. Tuhan, apapun media yang kami pakai saat ini, biarlah itu tidak mengurangi semangat kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan kami kekuatan untuk dapat memaknai dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat bertumbuh bersama-sama di dalamnya. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, mungkin nama Nabi Yesaya sudah tidak asing di telinga kita karena memang Nabi Yesaya ini cukup terkenal dalam memberikan nubuat-nubuatnya, terutama saat itu untuk bangsa Yehuda, khususnya Raja Ahaz yang sudah mulai bergeser, tidak lagi mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, tetapi mereka mulai percaya pada kekuatan-kekuatan lain di luar Allah, termasuk kekuatan dari bangsa-bangsa lain. Saat ini kita juga mau melihat bagaimana kitab Yesaya. Jadi bukan nabinya aja, Nabi Yesaya, tetapi bagaimana kitab Yesaya ini ternyata juga memberikan sebuah alur yang jelas yang menunjukkan bagaimana kasih setia Tuhan begitu besar kepada ciptaannya melalui berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi dalam seluruh kitab Yesaya ini ada bagian-bagiannya, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ini disebut proto Yesaya. Jadi ayat 1 sampai 39 ini disebut proto Yesaya. Dimulai dari ketika Yehuda itu diancam oleh Asyur, negara tetangga mereka yang sangat kuat. Nah, Yesaya ini menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda itu bukanlah kekuatan Asyur, tapi dosa mereka sendiri, dosa Yehuda sendiri yang membuat mereka merasa terancam karena Yehuda tidak taat dan tidak percaya kepada Allah. Jadi Nabi Yesaya ini mau mendorong para pemimpin mereka, pemimpin bangsa Yehuda, termasuk juga warganya, untuk hidup kembali seturut dengan kehendak Tuhan. Ia mengingatkan bahwa umat Tuhan ini akan celaka dan binasa kalau nggak mau mendengarkan Tuhan. Dan pada bagian ini, pada bagian proto Yesaya, Yesaya juga menyampaikan kepada bangsa Israel tentang kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang diidam-idamkan. Kira-kira seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, itu dimulai dari pasal 40 sampai 55. Tadi 1 sampai 39, lalu lanjutannya disebut Deutro Yesaya 40 sampai 55. Dan bagian ini ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka ada di dalam pembuangan yang membuat
pengharapan itu semakin lama semakin pudar. Kepercayaan kepada Allah sangat dinamis. Kadang mereka iya, kadang mereka juga sangat menjadi pembangkang selama proses pembuangan ini. Mereka hancur-hancuran. Intinya seperti itu. Yesaya memberitakan bahwa gak lama lagi Tuhan ini akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai sebuah kehidupan yang baru. Tema penting di dalam Deutero Yesaya atau pada bagian kedua ini adalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang menguasai kehidupan. Dan Ia merencanakan untuk mengutus umatnya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui kehadiran Israel pada saat itu. Lalu pada bagian yang ketiga disebut Trito Yesaya. Ini ada pada ayat 56 sampai 66 sampai akhir. Di dalam Trito Yesaya, sebagian besar dari pasal-pasal ini ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali ke Yerusalem. Mereka perlu diyakinkan lagi bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya kepada bangsa itu. Perhatian khusus diberikan kepada cara hidup yang benar sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, lalu menekankan keadilan kepada sesama, juga bagaimana cara-cara merayakan dan menghargai hari Sabat, bagaimana mereka berkurban, bagaimana mereka berdoa. Dalam Trito Yesaya sebenarnya lebih ke cara hidup seperti itu. Nah, hari ini kita membahas tentang bagian yang kedua, yaitu Deutero Yesaya. Karena ini masuk di dalam pasal 55. Memang ayat yang kita bahas tidak semua karena sesuai dengan leksionari minggu ini, jadi kita membahas ayat 1 sampai 5. Yesaya 55 ini ayat 1-nya dimulai dengan kata ayo. Seruan ini merupakan sebuah undangan atau ajakan dari Allah kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sedang berada di masa-masa pembuangan. Kalau kita perhatikan setidaknya ada dua hal menarik di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai 5 ini. Yang pertama, undangan ini ditujukan untuk orang yang tidak layak diundang. Jadi keadaan bangsa Israel pada waktu itu adalah di dalam pembuangan. Dan penyebab dari pembuangan itu adalah keberdosaan Israel sendiri. Yang jelas tidak mau mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Mereka tidak mau taat. Oleh karena itu hukuman yang mereka terima adalah pembuangan ke Babel. Tetapi ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam pembuangan atau di dalam masa hukuman mereka, ternyata Tuhan menunjukkan pengampunannya. Tuhan menunjukkan betapa Tuhan mencintai bangsa Israel. Tuhan memakai peristiwa pembuangan ini menjadi sebuah undangan bagi bangsa Israel untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Di sini kita bisa memahami bahwa hukuman Allah itu bukan didasari karena kurangnya cinta Allah kepada ciptaan, namun justru ada kerinduan Allah untuk membawa kembali ciptaan yang sudah keluar jalur. Gak ada kebencian Allah sama sekali di dalamnya. Justru Allah mau terus melihat kita hidup di dalam Dia. Dan untuk ke situ kan caranya beda-beda. Untuk kita bisa melihat terus kepada Allah, untuk kita dikebalikin lagi nih, yang tadinya keluar jalur terus mau dimasukin lagi ke jalur. Nah itu kan caranya berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda dalam peristiwa-peristiwa yang Allah pakai di dalam Yesaya. Ini pun berbeda kalau dibandingkan dengan realitas kita saat ini gitu. Itu yang pertama. Dan bagian yang kedua, ini yang menarik adalah
instruksi yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 2 sampai 3, di sini ada kalimat dengarkanlah aku. Kemudian sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Ini merupakan sebuah kalimat yang teknis sifatnya, tetapi punya makna yang dalam, yaitu berelasi dengan Allah. Jadi kalau kita lihat sandingkanlah telingamu atau dengarkanlah aku, ini sangat sederhana gitu. Nggak mungkin orang-orang yang ada pada saat itu tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi memang bukan secara teknis aja mau mendengar, namun harus dipahami bahwa di dalam kita mendengarkan nubuat yang ada atau pesan-pesan yang disampaikan oleh para nabi, saat itu Nabi Yesaya, dibutuhkan partisipasi dan kesiapan hati. Karena mungkin saja ia mendengarkan tetapi tidak tahu maksudnya apa dan tidak bisa berefleksi dari itu. Makanya kata mendengarkan yang dipakai di dalam bahasa Ibrani-nya itu menggunakan kata shema. Nah, shema ini mendengarkan yang khusus begitu. Bukan seperti kita mendengarkan suara motor di jalan raya. Bukan kayak kita mendengarkan misalnya tukang bangunan ketok-ketok di samping rumah kita, ya kita mendengar tapi tidak menaruh perhatian untuk itu. Nah, shema ini mendengarkan dengan kepatuhan. Ada unsur patuh di dalamnya, ada unsur taat di dalam kata shema ini. Jadi bukan sekadar mendengar lalu sudah selesai, tidak melakukan apapun, tetapi ketika mendengar, maka mendengar dengan jeli, mendengar dengan penuh perhatian. Kemudian ada dorongan untuk mentaati apa yang didengar. Ternyata ayat dengarkanlah aku tidak hanya bicara tentang mendengar yang sifatnya dangkal, tetapi betul-betul di dalamnya kita mau memberikan diri untuk patuh kepada Allah. Ini yang menjadi sulit akhirnya. Kalau cuma mendengar aja mungkin kita masih oke, kita mendengarkan khotbah, atau kita dalam realitas saat ini kita mendengarkan banyak teologi-teologi yang mungkin menurut kita menarik, tetapi jika itu tidak ada dampaknya atau kita tidak bisa menarik apapun dari yang kita dengarkan itu yang bisa mengubah hidup kita, yang bisa berdampak baik bagi diri kita, itu bukan shema. Itu bukan mendengarkan yang dimaksud dari Nabi Yesaya. Dengan begitu, lagi-lagi relasi dengan Tuhan ini menjadi dasarnya. Seseorang akan sulit patuh ketika dia tidak mengenal siapa yang harus dia patuhi. Bapak Ibu, lagi-lagi ini bukan pekerjaan yang mudah, karena ini menyangkut bagaimana kita mau mengendalikan ego kita. Ketika Yesaya menyerukan seruan pertobatan ini kepada bangsa Israel untuk mengarahkan hati mereka, kehidupan mereka kepada Tuhan, yang selama ini mereka berpaling, mereka mengandalkan diri sendiri, mereka menyembah berhala, mereka mempercayakan diri kepada bangsa lain untuk menjamin keamanan mereka. Yesaya menyerukan itu agar umat kembali kepada Allah sebelum mereka lebih jauh lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bangsa Israel merasa sudah sangat hebat, sudah sangat yakin dengan apa yang mereka bisa kerjakan, sudah sangat yakin dengan apa yang mereka tahu. Sehingga
berbagi pilihan tentang bagaimana Allah berperan di dalam peristiwa-peristiwa hidup mereka. Bapak Ibu, lagi-lagi ini bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena kita harus mengendalikan ego kita dalam berjalan di jalur Allah. Gak semua yang kita anggap bisa itu beneran bisa. Gak semua yang kita anggap benar itu beneran benar. Gak semua yang kita anggap ini akan berdampak baik tidak selalu berdampak baik. Dan ketika kita menghadapi sesuatu yang berbeda, pilihannya, maukah kita melihat kemungkinan lain? Maukah kita mendekatkan diri kita kepada Allah untuk mencari tahu langkah saya harus seperti apa? Atau kita sibuk mencari pembenaran-pembenaran untuk membenarkan langkah kita yang sebenarnya kita udah tahu bahwa ini agak keliru begitu. Sederhananya begini, ada seorang anak, dia punya kapal mainan. Nah, kapal-kapalan ini dia bawa ke sebuah sungai yang airnya cukup dalam. Kemudian dia mainkan di pinggir sungai. Entah bagaimana kapal itu mengambang ke tengah, sehingga anak ini gak bisa ambil karena airnya cukup dalam. Semakin ke tengah, semakin menjauh kapal itu dari si anak tadi. Kemudian ayah dari si anak ini datang dan melihat kondisi anak ini sedang sedih karena kapal yang baru saja dia mainin gak bisa lagi dia pegang karena kebawa oleh jalannya air di sungai itu. Kemudian ayahnya mengambil batu-batu kecil, kemudian ngelemparin kapal-kapalan anak itu dengan batu-batu yang dia pegang. Lalu apa yang sang anak pikirkan? Dia sangat marah kepada ayahnya. Dia merasa kenapa ayahnya malah melempari batu itu ke kapal-kapalannya dia, karena itu akan bisa merusak kapalnya. Di batu-batu itu dilihat sebagai ancaman bahwa si kapal ini akan makin rusak dan dia tidak bisa lagi memiliki kapal itu. Akhirnya si anak ini mengetahui bahwa batu yang dilemparkan oleh sang ayah tidak membuat kapal itu rusak sebagaimana ekspektasinya, sebagaimana yang dia yakini. Justru batu itu mendekatkan kapal dan membawa kembali kapal-kapalan mainan itu kepada si anak. Seperti bangsa Israel, kita pun rentan jatuh seperti anak pemilik kapal mainan itu. Kita merasa sangat tahu dengan apa yang kita yakini. Pertanyaannya, apa itu salah? Tidak sepenuhnya salah, tetapi bisa menjadi salah ketika kita menutup diri untuk mencari lebih jauh atau melihat lebih jauh. Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Dan untuk bisa mengalami atau memahami kehendak Tuhan, kita perlu menyediakan diri untuk mendengar dengan ketaatan. Shema. Artinya, setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita baca, apa yang kita saksikan, apa yang kita refleksikan, termasuk apa yang kita nyanyikan dan kita doakan terkait dengan firman Tuhan, nyatakanlah itu di dalam perbuatan yang nyata.
Tuhan yang mengundang kita untuk melakukannya. Tuhan jugalah yang memberikan kekuatan untuk bertahan di dalamnya. Amin. Bapak Ibu, dengan demikian PR kita sudah selesai, dan semoga apa yang kita sama-sama pelajari malam hari ini dapat menjadi bahan refleksi kita. Tidak hanya berhenti setelah menutup video ini, tetapi juga dapat kita lanjutkan, kita kembali pikirkan, kembali kita mengevaluasi diri untuk lebih lagi membangun relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri di dalam doa. Mari kita persiapkan diri untuk berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh ungkapan syukur karena Engkau telah memimpin jalannya pemahaman Alkitab pada malam hari ini, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan jugalah yang kembali memimpin perjalanan kehidupan kami. Tuhan yang mengarahkan langkah-langkah kami. Kami terus berusaha, kami terus mendorong diri kami, berkomitmen untuk berada di dalam jalan Tuhan. Ingatkan kami ya Bapa, ajar kami ketika kami mulai menjauh dari-Mu. Bantu kami untuk terus dapat mengevaluasi diri, dapat berefleksi dari berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah setia sampai saat ini mengikuti pemahaman Alkitab. Biarlah ini menjadi proses bersama yang bisa menguatkan, bisa menjadi bahan kita untuk berefleksi, bisa belajar, dan bisa bertumbuh bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu yang mau sharing atau mau berdiskusi atau mau bertanya, silahkan, saya sangat terbuka untuk itu. Saya senang menunggu respons dari Bapak Ibu. Dan teruslah dukung di dalam doa upaya pemerintah, upaya gereja yang di dalam keterbatasan tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Teruslah mendukung di dalam doa dan peliharalah kerinduan kepada Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati kita semua. Terus sehat, selamat malam.